Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jenny Utami Putri. Saya dari kelompok 5 dengan label A29. Oke, hari ini kelompok kami akan mempresentasikan eh, materi kami yaitu disintegrasi bangsa. Dengan kelompok kami yaitu anggota kelompok kami, silahkan perkenalkan masing-masing. Baik, pertama yaitu saya sendiri, yaitu ada Fani Rahmasari dengan NIM saya yaitu 4162301032 dengan nomor label 022. Selanjutnya, Eh, saya Santika Triananda Saputri dengan NIM 4162301043 dengan label A33. Nama saya Haikal Lintang Maulana dengan NIM 41623010044 dengan label A34. Perkenalkan, nama saya Nadila Larisya Ibu Faris dengan NIM 416230100151 dengan label A41. Oke, untuk pembaca pertama silahkan kepada Fani Ramasari. baik, di sini saya akan menyampaikan tentang materi pengertian disintegrasi bangsa. Sebelumnya, di sini sudah ada yang tahu disintegrasi bangsa. Jadi disintegrasi bangsa Indonesia sendiri yaitu keadaan tidak bersatu padu yang menghilangkan keutuhan atau persatuan serta menyebabkan perpecahan. Disintegrasi bangsa juga menjadi permasalahan yang cukup serius bagi bangsa dan negara, terutama bagi negara yang multikultural dan multietnis seperti negara kita yaitu negara Indonesia. Selanjutnya yaitu ada faktor-faktor dari penyebab disintegrasi bangsa sendiri. Yang pertama yaitu ada perbedaan ideologi dan kepentingan masyarakat yang bertentangan akan norma dan nilai sosial yang sudah tidak mampu lagi untuk membantu anggota masyarakat dalam mencapai tujuan baik individu maupun kelompok. Yang kedua yaitu ada norma dan nilai kelompok yang telah disepakati anggota kelompok saling bertentangan satu sama lainnya. Selanjutnya yaitu ada sanksi yang diterapkan sebelumnya sudah lemah bahkan tidak dilaksanakan dengan konsekuen. Yang terakhir yaitu ada tindakan anggota masyarakat telah bertentangan dengan norma dan nilai kelompok. Oke, untuk pembaca selanjutnya silakan kepada Santika. Oke, untuk selanjutnya di sini ada contoh-contoh disintegrasi yang terjadi di Indonesia. Untuk contoh yang pertama, yaitu pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau yang sering disebut PKI di Madiun. Pemberontakan PKI ini memulai pemberontakan terhadap pemerintah Soekarno yang terjadi pada tanggal 18 September tahun 1948. Penyebab utamanya adalah munculnya perbedaan ideologi antara Pancasila dan komunis. Berawal dari Amir Syarifuddin yang merasa sakit hati karena diberhentikan dari posisinya sebagai menteri. Kemudian Amir membentuk sebuah organisasi yang bernama Front Demokrasi Rakyat atau VDR yang menggabungkan 3 partai besar komunis yaitu Partai Komunis Indonesia atau PKI, Barisan Tani Indonesia atau BTI, dan Pemuda Sosialis Indonesia atau PESINDO dengan tujuan untuk menjatuhkan kabinet Muhammad Hatta. Lalu untuk pemberontakan yang kedua, yaitu pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Pemberontakan ini yang terjadi pada tahun 1950 pada tanggal 25 April. Dr. Christian Robert Soumokil mendirikan untuk melakukan gerakan atas berdirinya NKRI. Saat itu, Soumokil merasa tidak setuju jika daerah-daerah di negara Indonesia Timur atau yang disebut dengan NIT digabungkan ke dalam wilayah NKRI. Karena itulah dia mencoba melepaskan Maluku Tengah dan NIT dari Republik Indonesia Serikat. Contoh disintegrasi selanjutnya adalah pemberontakan Andi Aziz. Pemberontakan Andi Aziz dimulai dengan berakhirnya konferensi meja bundar pada tahun 1949.
Dalam konferensi itu, Koninklijk Nederlands Indisch Leger atau KNIL, Angkatan Perang Belanda, dibubarkan dan negara Indonesia Timur ditetapkan menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat. Nah, jadi pemberontakan Andi Aziz ini salah satu pemicunya adalah karena Andi Aziz tidak setuju jikalau negara Indonesia Timur itu bergabung dalam Republik Indonesia Serikat. Nah, selain itu, jika KNIL harus bergabung dengan TNI dan berada di bawah Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS, pada tanggal 5 April 1950, Andi Aziz dan pasukannya lalu menyerbu markas APRIS yang ada di Makassar dan berhasil menduduki markas ini. Selanjutnya adalah pemberontakan PRRI dan Permesta. PRRI ini adalah kependekan atau singkatan dari Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia. Sementara Permesta adalah kependekan dari Perjuangan Rakyat Semesta. Dua organisasi ini melakukan pemberontakan pada bulan Februari 1958 di wilayah Sumatera dan Sulawesi. Mereka merasa saat itu ada ketimpangan pembangunan di antar pemerintah pusat dan daerah. Jadi, seperti yang saat ini terjadi, tentunya kita merasa bahwa Pulau Jawa itu sedikit lebih diunggulkan dibanding daerah-daerah lain. Mungkin salah satu pelopor atau pemicu gerakan PRRI dan Permesta ini salah satunya seperti itu. Semoga aja di masa sekarang tidak ada lagi pemberontakan tersebut dan pemerintah kita bisa mengatasinya lebih baik dari sebelumnya. Sekian, selanjutnya silakan. Ya, selanjutnya ini ada dampak dari disintegrasi bangsa. Yang pertama itu ada konflik dan kekerasan. Konflik dan kekerasan ini memicu perang saudara atau ketidakstabilan politik yang dapat mengakibatkan kematian, cedera, dan penderitaan warga sipil. Yang kedua ini ada krisis kemanusiaan ini melibatkan fungsi kelaparan dan akses terbatas terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan. Yang ketiga ini ketidakpastian ekonomi. Yang ini sering mengganggu stabilitas ekonomi. Nilai mata uang dapat runtuh, investasi asing menurun, dan perdagangan terhambat. Yang keempat ini isolasi internasional. Negara yang mengalami disintegrasi mungkin tidak diakui oleh komunitas internasional atau tidak memiliki akses ke organisasi internasional. Selanjutnya, perubahan sosial dan budaya. Kelompok etnis atau budaya yang terpisah mungkin mengalami perubahan dalam budaya, bahasa, dan nilai-nilai mereka. Selanjutnya, kerusakan infrastruktur, yaitu konflik yang terkait dengan disintegrasi bangsa sering merusak infrastruktur penting seperti jalan, jembatan, rumah sakit, dan fasilitas publik lainnya yang mengganggu pelayanan dasar dan kualitas hidup warga. Terus selanjutnya kerusakan ekosistem. Penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan dapat terjadi sebagai hasil dari ketidakstabilan. Selanjutnya, ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum ini sering menciptakan disintegrasi bangsa sering menciptakan ketidakpastian hukum, terutama terkait dengan kepemilikan aset, hukum kontrak, dan hak-hak properti. Ini dapat menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, kehilangan hak asasi manusia. Ini mencakup kekerasan terhadap warga sipil, penghilangan paksa, dan penahanan tanpa proses hukum yang adil. Terus yang terakhir, pertentangan internasional. Yang ini juga dapat menciptakan ketegangan antara negara-negara tetangga atau komunitas internasional yang mungkin memiliki kepentingan dalam konflik tersebut. Selanjutnya, silakan.
Silakan kepada pembaca selanjutnya. Silakan. Oke, di sini saya ingin menjelaskan upaya dari desentralisasi bangsa. Yang pertama adalah selektif dalam memilah informasi. Sekarang ini sudah banyak pihak yang berusaha memecah belah bangsa dengan menyebarkan berbagai isu yang sensitif, terutama isu-isu yang berkaitan dengan agama, ras, suku, dan antar golongan, atau yang biasa disebut dengan SARA. Sehingga kita harus lebih efektif dan berpikir cerdas dalam memilih serta membawa informasi yang beredar di internet. Lalu yang kedua adalah mengajarkan patriotisme. Upaya selanjutnya yang bisa dilakukan adalah masyarakat harus memiliki jiwa patriotisme atau cinta tanah air. Masyarakat juga harus memiliki berpikir bahwa kepentingan negara jauh lebih berfaedah dan lebih penting daripada kepentingan pribadi maupun kelompok. Setiap individu sudah seharusnya menanamkan rasa cinta tanah air, rasa persaudaraan, dan jiwa Pancasila. Yang ketiga adalah meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat. Masyarakat juga perlu meningkatkan rasa kepercayaan dan mencegah desentralisasi bangsa. Apalagi sekarang ini kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga yang sebelum dinilai memiliki netralitas dan kredibilitas menjadi menurun. Hal ini perlu diatasi dengan cara pemerintah harus benar-benar membangun kepercayaan masyarakat dengan penjelasan dan berbagai bukti yang dilakukan. Mungkin bagaimana caranya untuk meningkatkan kepercayaan pada masyarakat adalah dengan transparansi kepada masyarakat, terus memiliki kepemimpinan yang integritas sehingga tindakan korupsi dan tindakan yang dapat merusak reputasi itu bisa hilang. Terus ada juga komunikasi yang efektif terhadap masyarakat, terus evaluasi dan perbaikan untuk bisa lebih baik ke depannya dan beradaptasi dengan segala perubahan. Selanjutnya itu yang keempat adalah melawan berbagai gerakan separatis. Pemerintah perlu melawan berbagai gerakan separatis yang muncul dan mengganggu stabilitas negara. Hal ini juga harus diimbangi dengan keterlibatan masyarakat dalam mengakses berita tersebut. Banyak cara mencegah disintegrasi bangsa yang bisa dilakukan dengan wujud demokrasi, bukan hanya pemerintahan saja. Namun masyarakat juga harus terlibat dalam upaya mencegah disintegrasi bangsa tersebut, atau DSI. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan mengenai desentralisasi bangsa adalah fenomena yang dapat merusak persatuan dan keutuhan suatu negara atau masyarakat. Faktor-faktornya seperti konflik etnis, agama, politik, sosial, dan ekonomi dapat menyebabkan desintegrasi. Oleh karena itu, penting untuk kita mempromosikan toleransi, dialog, dan kerjasama antar kelompok, serta mengambil langkah-langkah yang memperkuat persatuan dan keadilan untuk mencegah desintegrasi bangsa ini. Terima kasih kepada semua pembaca, dan mungkin sampai situ saja presentasi yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.